wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Pokong malabika seluruh malabika kepada yang masih Allah Ta'ala sipato kisukuru maraja di sisi adajana Allah Ta'ala nasabah pemasinnya akamasena atau pada engkar lalunya yamehe ulgomni si kira-kira akata sadiri nenia bilau doangan itu anak ta botim parui uang mengiri lalang perjalanannya membina keluarga mendapatkan predikat sakinah mawaddah warahmah. Halo guys. Salawanan ya Bapak sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita contoh bersama dan kita jadi teladani dalam kehidupan dunia, begitupun juga untuk kehidupan akhirat kita. Popong melebihkan, seluruh melebihkan kepada yang masih Allah Ta'ala si tonget-tongenna samanna digabahanku untuk bicara galanya jadi kesempatan ini. Kenapa begitu? Nasabah ia tahu maderi beri nasihat. Hal yang paling berat untuk mereka nasihati adalah lingkungan keluarganya sendiri. Siapapun dia, narik lingkungan keluarga sendiri kadang-kadang kita tidak bisa berbuat secara objektif di dalam memberikan sebuah nasihat. Nasabah engkau faktor psikologis yang mendasarinya sehingga kemudian susah untuk mengucapkan secara lepas apa yang ada di dalam pikiran. Untuk nasihat di seputar pernikahan pada kesempatan ini saya yakin adinda berdua sebelum duduk di pelaminan inasihati memang di KUA, iya kan? Ya, ada chatting di sana. Kemudian setelah tadi ijab kabul diucapkan nasihati si kepala Pak KUA di seputar juga masalah pernikahan. Sekarang giliran saya lagi yang diamanahkan untuk menasihati Anda. Jadi ajak tak bosan-bosan untuk dinasihati. Dan nasihat itu bukan hanya berakhir sampai di sini, bahkan mungkin pada saat nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tanya metode dia mau kahana bulu dan tanpa ni muala Ta'ala. Bulu tanah no puji landre cicing. Perintah untuk menikah perintah langsung dari Allah. paling asli Rodi. Naikia perwujudannya bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Wajib seseorang untuk menikah nareko sudah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dan mempunyai kemampuan secara material untuk mewujudkannya. Maka wajib orang tersebut untuk kemudian melaksanakan pernikahan. Tetapi nikah menjadi haram nareko sedia tahu naniakan kuritu kubaine pulakai sedia kurit makunrai yare gaurwani dengan niat atas dasar hanya untuk melepaskan sakit hati yang ada di dalamnya. Nasabah engka peristiwa yang melatar belakanginya ketika dia masih sendiri, engka misalnya makunrai yare gana urwane pura pediri wiati sehingga kemudian pediati ya we tatiwi
gangkanna itu memutuskan untuk menikahi seseorang hanya sekedar untuk membalas dendam daripada sakit hatinya. Maka dalam posisi seperti itu, nikahnya seseorang tersebut menjadi haram. Sunnah nareko secara fisik, lahir dan batin sudah mampu untuk melaksanakannya. Tetapi kesiapan mental dan secara material belumlah terlalu mapan. Maka orang seperti ini disendahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang paling banyak terjadi yang dilakoni oleh kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat nareko cuma bicara secara materi, maka mungkin kita semua mengatakan bahwa saya belum berkecukupan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, ya kita akan selalu mengatakan itu hanya sekedar itu. Ya. Oleh karena itu, nareko ukuran kecukupan maelo itu ritangga, bukan melihat pada berapa banyak materi yang dimilikinya, akan tetapi semampu apa dia menanamkan rasa syukur di dalam hatinya. Nasabana muni maega kuritu materita waram paratta nai tamata temaka ega nai kia nari kuriga sukuluker di laleng hati, maka hal yang banyak tersebut pun akan menjadi sedikit dalam perasaan kita. Oleh karena itu dalam agama dikatakan bahwa Halo guys, sesungguhnya dia sengekor itu tausogi atinna masagena perasaanna manyameng ini nawana makasing ikor itu rampe-rampe engkai rilalem pinadinna. Itulah sugi yang sesungguhnya di dalam pandangan agama. Ya, bukan orang yang memiliki harta yang begitu banyak, bukan orang yang menumpuk harta yang berlipat-lipat. Sini, melihat sini Pak. Akan tetapi dia tidak mampu untuk bisa mensyukuri daripada harta yang diberikan Tuhan terhadapnya. Adinda berdua, rumah tangga bukan sekedar untuk kemudian dilakoni, tetapi dalam rumah tangga ada suka, begitupun juga duka di dalamnya. Oleh karena itu saya sering sampaikan, nareko sedie urwane mapun rai maelo kuritu lepaskan i masalah jangnya, maka seharusnya dia sudah 100% di dalam hatinya siap untuk menerima kebahagiaan, dan 100% pula siap untuk menerima duka yang ada di dalamnya. Nah, sabaya panariasa rumah tangga dari kongka suka dukana. Dega rumah tangga dega suka dukana di ralena. Dema kede nyamem misi mata-mata kuritu ripurasa nareko tomopina rumah tangga. Tidak. Akan tetapi kadang-kadang sebentar saja kita nikmati daripada kebahagiaan keindahan tersebut, kemudian berbalik menjadi pedih, kemudian berbalik menjadi sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi agama menuntun kita bahwa persiapkan lahir, persiapkan batin di dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersebut. Secara teori tentu mayaga ni rengkelinga masuk TV. Murah ni nasihati ke di KUA, ni nasihati di sigi onna Bukanlah masuk dari TV, Pak masuk KUA. YouTube. Ya, semuanya itu mempunyai keterkaitan Halo bro. dalam maksud untuk membina rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Saya hanya ingin memesankan kepada adinda berdua bahwa setelah Anda mengucapkan ijab kabul, resmilah Anda di mata negara dan resmi Anda pula di mata agama. Selanjutnya, tugas Anda berdua, adinda berdua, adalah bagaimana melanjutkan perjalanan rumah tangga ini ke depan dengan naungan dan bimbingan agama di dalamnya. Nasabah, nareko matademoi kuritu dasar agama dalam membina rumah tangga. Maka saya yakin dan percaya Anda pasti akan mengedepankan perasaan nurani dibanding dengan
perasaan, emosi dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Nareko hadapi kicet di masalah dalam kehidupan tak nanti. Yakin bahwa masalah itu tidak akan pernah berkepanjangan sampai pada akhir hidup kita. Tetapi masalah tersebut akan berputar dan berubah menjadi kebahagiaan. Oleh karena itu, aja nasi lalona. Begitu kita mendapatkan masalah, kemudian emosi kita yang dikedepankan untuk kemudian mengambil kebusutan yang bisa meluluhlantahkan daripada rumah tangga kita. Padioloi ati nuranita, padioloi kuritu akaletan di dalam mengambil keputusan di dalam rumah tangga kita ke depannya. Kemudian yang kedua, yang terpenting di dalam membina rumah tangga, satu di antaranya adalah saling memahami satu dengan yang lain. Saudara Adinda Andi namanya. Ferry, ya. Ferry, saya yakin belum 100% memahami Alena di sampingnya. Yang di sampingnya pun belum 100% memahami daripada Ferry. Oleh karena itu, di dalamnya, ke depannya adalah bagaimana saling memahami. Saya rasakan, saya pada saat taruh di ungkap perjalanan hidup daripada rumah tangga saya. Nareko pak kita matan atau saliwengi, kau lihat apa makna bahagia apa ya, bahagia apa rumah tangganya dan lain sebagainya, dengar keren kelinga, mapangi dan lain sebagainya. Padahal benengingi yuleman kalingi ada kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga saya. Namun kapan terbalik kemudian opini itu, pandangan itu. Kedewe ternyata lebih bahagia kan dibanding Alena pelek. Hampir setiap hari ada perbedaan yang terjadi. Tetapi perbedaan tersebut kami sudah sepakat berdua bahwa perbedaan bukan akhir untuk mengakhiri daripada segalanya. Ya. Tetapi perbedaan adalah hal yang kemudian perlu dibina untuk menemukan persamaan ke depannya. Nah, sebab apa tuh namanya menarik ke beda, narik kepada-padamu yang agaknya menang. Iya. Narik ke beda, kemudian terjadi kesepahaman di antara perbedaan tersebut. Disitulah kemudian mendapatkan titik kepuasan di dalamnya. Ya. Begitupun juga nanti Anda. Naulle kapa pangeloren na baineta si salai si bawa koritu pangelorta. Ya. Nau yare ka pangelorta dena si coco si bawa pangeloren na koritu baineta. Bagaimana mengambil keputusan untuk menghadapi ini? Halo guys, masuk YouTube. Masuk YouTube guys. Jangan tampilkan egoisme kita. Udah mau logo pertama YouTube masih ini. Pertama YouTube dah bang. Kau dah jauh mana kau pola dah boleh tak tahu. Maka bagaimana dengan suami kita? Oleh karena itu, jalinlah kebersamaan di antara keduanya, kesepahaman di antara keduanya. Bina itu pelihara dengan baik, kemudian terapkan dalam segala hal dalam mengambil keputusan ke depannya. Yang terakhir nih, setiap saya memberikan nasihat, maka hal yang paling terakhir selalu saya ingatkan kepada mempelai. Pertama bahwa kedua mempelai setelah resmi untuk mengikat sebuah tali pernikahan dan berhak kemudian membina sebuah hubungan rumah tangga. Tetapi keberhakan Anda membina rumah tangga bukan berarti melepaskan tanggung jawab lagi kepada kedua orang tua. Tempota kalolo, tempota anak darah, dua mita matuatta, yami ikut itu jadi yang ingi. Maka kowe tatambay menjadi dua si payima tomatuatta, nasabah matuatta, tomatuatta tona itu. Oleh karena itu, jangan lupakan mereka berdua. Bagaimanapun kondisi dan keadaan Anda, bagaimanapun kondisi dan keadaan kedua orang tua Anda, maka tugas Anda adalah bagaimana berbakti terhadapnya.
Tamu-tamu sudah lepas tanggung jawab sekarang ini bahwa dia telah menikahkan Anda sebagai tuntunan daripada agama. Sekarang giliran Anda yang kemudian mempunyai tanggung jawab terhadap orang tua. Berbaktilah kepadanya. Ya, berbuat baiklah kepadanya sepanjang hayat masih ada dalam tubuh Anda berdua. Yang kedua, bahwa baja sama dia na mereki itu bija-bija pangala ta'ala. Makunrai yare kana urwane degaga bidana. Tugas Anda membina keduanya agar supaya dia bisa memiliki ilmu pengetahuan, agar dia bisa memahami daripada agama. Dari kedua bekal ini kemudian ditanamkan pada anak-anak Anda nantinya, maka insya Allah anak-anak akan mendapatkan dan berada pada jalan yang benar. Agama dan ilmu, dua hal yang paling penting untuk kita wariskan pada anak-anak kita. Saya sering katakan bahwa bedengengi dega itu orang para maka yule wariskan ni. Ya pamanariang anakta bagi saya tidak menjadi sebuah masalah. Nariko madecemui itu agamana nenia makipat disemui, maka insya Allah apa yang ada di dalam hati kita untuk wariskan tersebut, anak-anak bisa mendapatkan berkat daripada dua bekal ini, agama dan ilmunya. Oleh karena itu, tapak tuntun pada senengan tamati dan nia tabakuri ada pangaderen risesena itu agama. Dari kumacan itu sediana mapakaraja Allah dua pajadianna, kemudian mampu menentukan sebuah pilihan dalam menentukan sebuah pekerjaan, maka itu adalah harapan terbesar dari setiap orang tua. Oleh karena itu, sekali lagi, tapak tuntu ibadi sengemati anakta dan niata binai akhlakna agamana si bawa madece, maka insya Allah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ringan. Nasabah tanggung jawab dalam rumah tangga bukan hanya di hadapan umat manusia, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kepada akhirat kelak. Terakhir, saya ingin berdoa dan semoga semuanya hadirin yang berada di tempat ini mengaminkan daripada doa saya. Wa ja'alallahu lakuma sakinatan mawaddah wa rahmah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan Anda berdua keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah di dunia dan di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, kami memohon kepadamu ya Allah, semoga pernikahan Aninda berdua merupakan jalan terbukanya rezeki darimu ya Allah, jalan terbukanya hidayah darimu ya Allah, jalan terbukanya rahmat darimu ya Allah, dan jalan terbukanya ampunan darimu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, kami mohon kepadamu ya Allah, tuntun dan binalah mereka berdua di jalanmu. Semoga kelak mereka dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, dan menjadi teladan bagi anak cucunya kelak ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbi, jika sekiranya engkau akan memberikan sebuah cobaan dalam rumah tangganya kelak, maka berikanlah cobaan yang bisa mendekatkan cinta di antara keduanya, bukan cobaan yang dapat merusakkan cinta di antara keduanya. Allahumma ya Allah ya Rabbi, kami juga memohon kepadamu ya Allah, berikanlah keturunan yang soleh dan solihah, keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada bangsa dan negaranya, berbakti kepada agamamu ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan, seluruh pengantar mempelai, dan seluruh rumpun keluarga yang sama-sama berbahagia. Demikianlah tadi nasihat seputar pernikahan yang dilanjutkan dengan doa. Semoga doa yang tersampaikan dapat terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya ada penyerahan cenderamata dari Haji Ica. Kami persilakan. Silakan berdiri untuk kedua mempelai. Tandul di lagi bepana medek kombak. Oke, smile, yuk 1 2 balik sini nak. Tuh kan main? Lagi. Lagi medek sini Ki. Oke. Sama mana sayang? Oke. Sudah tadi penyerahan cenderamata dari Haji Ica yang merupakan tante dari mempelai laki. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kesemuanya berbahagia, sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pembawa acara pada siang hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata dan tingkah yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Bunga seroja di atas parang, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata bersilah bicara, kemaafan juga kami mohonkan. Dari Kedai ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa kita bersuara. Dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sebuah lagu Ustaz Rilal.